Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam ketenangan ya. Walaupun hidup ini banyak masalah, yang namanya hidup ya pasti ada terus masalah ya. Tunggu kita mati baru gak ada lagi masalah. Jadi jangan kita kaget macam gak pernah punya masalah aja. Udah bertahun-tahun kita bermasalah kok susahnya gak habis-habis. Jadi jangan sampai kita terlalu dramatis sekali menjalani hidup ini ya. Bawa enjoy aja. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, dari Pak Adam Sigit. Assalamualaikum Bang Andi, mohon doanya supaya rumah tangga saya sakinah, mawadah, warohmah. Waalaikumsalam Pak Sigit. Jadi ya ini jujur aja, saya sering dengar kalimat ini tapi saya pun gak tahu artinya. Sering kita dengar tapi saya gak ngerti artinya ya. Jadi gara-gara pertanyaan ini, disinilah saya tertarik, terdorong untuk mencari tahu. Akhirnya kita tanya Mbak Google kan Mbak Google serba tahu apa nih artinya nih. Alhamdulillah ternyata di situ Allah tuh sedang mengajarkan saya ya. Jadi kalau teman-teman yang selama ini mengikuti channel Bang Andi, jangan anggap Bang Andi itu pintar, banyak tahu begini begitu. Enggak, saya pun banyak nggak tahu. Justru beginilah cara saya belajar itu. Teman-teman bertanya, di situ saya jadi terdorong untuk belajar, untuk ingin tahu. Akhirnya saya cari tahu ya. Kalau nggak tahu ya kita tanya sama Allah. Nanti dikasih tuh petunjuk, kesini arahnya. Ada saja jawaban dari arah mana saja ya kan. Makanya saya semangat kalau ada yang nanya, ya itu tandanya Allah sedang mengajarkan saya ya, bukan saya yang mengajarkan teman-teman, enggak. Begitulah cara kita belajar selama ini. Jadi secara tidak langsung kita jadi belajar juga gitu. Jadi setelah saya tanya Mbak Google, apa ini maknanya nih? Sakinah, mawadah, warohmah. Ternyata makna sakinah itu adalah ketenangan atau ketentraman ya. Ketenangan hati, tentram kita dalam berumah tangga. Melihat hati istri menyenangkan, melihat hati istri adem, melihat anak adem ya kan. Nah itu namanya kita udah dapat sakinah. Jadi sekarang coba nanti kalau udah dengar audio Bang Andi ini, langsung pandang tuh wajah istri, tenang gak hati kita? Kalau gondok aja bawaannya gak dapat itu sakinah. Aku lihat suamiku geram aja Bang, ya berarti sakinah jauh itu belum dapat. Aku melihat istriku kesel aja Bang, berarti belum dapat sakinah ya. Sakinah itu menenteramkan, damai, tenang ya. Gimana kita dalam rumah tangga, ada gak ketenangan? Kalau nggak tenang hati kita, ya sakinah belum dapat. Lalu mawadah itu adalah cinta kasih ya, kasih sayang. Macam mana orang yang mempunyai mawadah dalam rumah tangga? Ketika kita giat bekerja, ya ini hakikatnya ke arah cinta ya. Cinta itu buta, itu kata orang tua zaman dulu ya. Cinta itu tanpa alasan, nah itu yang betul. Kalau kita mencintai seseorang masih sakit hati, mencintai seseorang masih rasa terluka, mencintai seseorang masih rasa capek, berarti engkau belum benar-benar cinta. Orang yang cinta pasti rela berkorban demi apa yang dia cintai. Itu hakikat cinta ya kan. Aku tiap hari digebukin sama suamiku Bang, tapi aku masih bertahan sama dia Bang. Aku sabar Bang, padahal dia sudah kasar setiap hari. Aku tiap hari dicaci maki bang sama istriku bang, harga diriku diinjak bang, tapi aku masih sabar. Berarti engkau cinta kepada istrimu.
berarti engkau cinta kepada suamimu. Itulah orang yang mendapatkan mawaddah. Ya, itu nggak ada alasan cinta itu. Kalau tunggu kau baik dulu baru aku cinta padamu. Kalau kau nggak baik aku nggak cinta. Berarti engkau belum cinta, masih ada syarat. Cinta itu tanpa syarat. Ya, orang yang memiliki mawaddah akan berusaha mati-matian untuk menyenangi, untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Ya, nah itulah hakikat cinta. Cinta bukan soal kata-kata. Ya, aku cinta padamu, I love you, macam-macam kita gombal ya kan. Tapi nggak bisa kita menyenangi istri. Palsu aja itu. Belum dapat, wah kaulah bulan kaulah bintang. Sudah dapat, tersiksa anak orang. Di mana letak cinta itu? Itu bukan cinta. Ya, kalau kita cinta, aku rela berkorban demi orang yang kucintai. Bekerja giat, ya, berusaha mati-matian untuk membahagiakan pasangannya. Itu namanya cinta. Ya, ada nggak kita saling cinta kasih dalam rumah tangga? Tanya dulu, istriku ada nggak ya? Suamiku ada nggak ya? Ya. Nah, itu mawaddah. Nah, warohmah ini adalah rahmat, kebaikan, ya. Baik itu rezeki, ya. Kalau rahmat itu ya sudah mencakup sakinah tadi dapat, mawaddah tadi dapat. Jadi udah mencakup semua. Ya, kebahagiaan, ketenangan, cinta kasih, nah itu sudah mencakup warohmah. Rahmat Allah. Pemberian Allah yang baik, rahmat itu namanya. Nah, dalam hidup kita bagaimana? Apakah penuh rahmat Allah atau bagaimana? Nah, coba kita introspeksi. Ini sering nih dibuka di ceramah-ceramah perkawinan, ya kan? Sering kita dengar itu. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, tapi kadang kita numpang lalu aja itu. Kalau ustadz lagi ceramah itu nggak kita simak benar-benar, ya kan? Saya aja baru tahu ini. Istilahnya kita udah kejadian, sudah kita dapatkan dalam hidup, tapi kita nggak tahu bahwa itu arahnya ke situ. Ya. Jadi macam mana? Apakah anak kita membahagiakan? Apakah istri kita membahagiakan? Nah, itu rahmat. Dapat anak yang soleh, rahmat itu. Warahmah itu, ya kan? Dapat anak yang membahagiakan orang tua, rahmat itu. Jadi maknanya luas. Jadi kita lanjut lagi pertanyaan kedua dari Ibu Nenden Anja, ya. Karena komentar ini di video yang sama, yaitu video yang semalam, ya, mengenai sudah sukses tapi kok nggak bahagia, ya. Di sini Ibu Nenden bercerita, Assalamualaikum Bang Andi, alasan nggak bahagia setelah sukses. Dulu waktu hidupku dengan suami ngontrak, hidup bahagia sekali, 11 tahun hidup di kontrakan. Tapi setelah sukses nggak bahagia, alasannya suami punya selingkuhan. Mohon sarannya Bang Andi. Wah, inilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nenden. Ya, kita sama-sama belajar ya, Bu. Saya pun ngeri-ngeri sedap ini kalau ngomong-ngomong rumah tangga ini, ngeri, saya takut. Karena banyak kita pelajari, banyak kita lihat ustadz-ustadz kondang kita ngomong tentang perkawinan, pernikahan, rumah tangga, akhirnya ya cerai juga, ya kan, kena sama dia. Jadi jangan sampai kita asal ngomong nanti kita pula yang kena. Jadi lebih aman kita cerita yang sudah kita lalui, ya, yang sudah kita kerjakan. Jadi saya itu hanya berbagi pengalaman aja, nggak berani saya terlalu banyak kali memberi petuah, memberi nasihat, kena sama saya karena saya belum menjalani, bahaya, ya kan.
Karena terkadang apa yang kita ucapkan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, ya. Itulah yang dikatakan af'alnya Allah. Allah berkata-kata itu melalui lisan kita, bukan untuk orang tapi untuk kita. Nah, terkadang kita ceramah pandai, ya. Menceramai orang bisa. Tapi besok suatu saat Allah kenakan sama kita. Padahal kita sendiri yang bercakap, kita sendiri yang ngomong, kita pula yang kena. Jadi disitulah kita pahami bahwa ya hakikatnya sejatinya nasihat ya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Makanya di video-video saya tuh kalau saya ngomong pahit, kasar, istilahnya kopi pahit itu ya untuk saya, biar saya ingat, ya kan. Kalau hidup ini dikasih ceramah yang enak-enak aja ya kita nggak sadar. Tapi ketika dikasih yang pahit baru kita sadar. Jadi ini saya rangkum jadi satu komentar tadi, yang dua tadi ya. Kita kembali dulu ke pertanyaan yang Pak Sigit tadi, Adam Sigit. Assalamualaikum Bang Andi, mohon doanya supaya rumah tangga saya sakinah mawadah warohmah. Ya, saya doakan. Bukan Pak Sigit aja, semuanya ya, untuk saya juga, untuk sahabatku, untuk saudaraku yang selalu menyimak channel ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Tiga-tiganya kita dapat ya, mudah-mudahan, amin ya Allah. Yang lain juga mohon diaminkan. Jangan hanya dengar aja, aminkan. Mana tahu doa ini makbul, ya kan? Jadi apakah dengan sebatas minta doa selesai? Ya tidak. Di sini saya mau kasih kopi pahit ini. Ya, kita jangan hanya sekedar minta doa. Kalau kita nggak merubah diri, ya macam mana kita mau dapat sakinah itu? Macam mana kita mau dapat mawadah warohmah? Nggak dapat. Jadi ya, saya mohon jangan hanya sekedar doa. Ya. Ada tuh di ayat yang lain Allah bilang, aku tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia merubah yang ada pada dirinya sendiri. Jadi diri kita harus berubah. Harus belajar memperbaiki diri terus, ya. Jangan hanya mengandalkan doa seseorang. Datang ke ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, kiai itu. Minta doalah ustadz biar murah rezeki saya. Didoain sama kiai. Tapi gak mau kerja. Sama aja bohong. Ya, jangan mengandalkan doa. Kita juga harus berikhtiar. Berusaha memperbaiki diri. Ya. Jadi kita buka lagi Quran surat Ar-Rum ya. Alhamdulillah nih ditunjuk sama Allah ayatnya, ya kan. Dapat pula ini ayat ini. Di situ berbunyi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wah, ini begitu saya dapat ini ayat ini, minta saya sama Allah, ya Allah, ajarkan aku, ceritakan pada aku, ya. Aku nggak ngerti nih ayat ini seperti apa. Ya, alhamdulillah Allah kasih tahu, ya kan? Kayak diajarkan kita. Jadi di sini kan bahasa Arabnya itu kan anfusikum, ya. Anfusikum itu sebenarnya bukan dari jenismu sendiri, tapi dari dirimu sendiri, bukan dari jenis. Ini mungkin apa ini? Apa terjemahannya yang salah ini? Kalau anfusikum yang saya ketahui adalah dari dirimu sendiri. Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri. Itu yang benar. Jadi kita kaji nih. Ya. Mohon maaf ya kalau seandainya agak panjang, ya kita mengalir aja, terserah Allah. Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Nah, di sini kita harus pahami dulu.
Di awal tadi Allah bilang di antara tanda-tanda kebesarannya, ya. Di akhir juga ditutup dengan tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir, ya. Jadi di sini kita harus berpikir, harus benar-benar memahami kalam Allah itu, ya. Kalau Allah bilang Dia yang menciptakan pasangan, jadi nggak ada istilah salah pilih, ya. Nggak ada istilah salah pilih. Aku salah pilih jodoh lah bang, istriku nggak bagus bang, suamiku nggak bagus bang, itu nggak ada. Itu sudah Allah yang tentukan jodoh kita, ya. Jadi di sini kita seperti apapun pasangan kita, seperti apapun istri kita, suami kita, itu adalah pasangan yang Allah pilih untuk kita. Habis itu Allah bilang tadi tuh, diciptakan dari dirimu sendiri. Diciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri. Nah, ini makna dari dirimu sendiri ini lebih kepada hakikat diri, ya. Anfusikum, anfus itu kan diri, anfus. Nah, jadi coba kita baca kebesaran Allah. Apa benar istriku, suamiku dari diriku? Ya, pasti benar. Kita menikah, kita berumah tangga, kita menemukan pasangan hidup, jodoh, pasti karena ada rasa cocok, ya. Saling mengerti, saling memahami, saling mengenal, saling saling mengerti lah. Yang pasti itu saling mengenal, saling mengerti. Pasti ada karakter yang sama, pasti ada sifat yang sama. Karena Allah ciptakan dari diri kita sendiri, ya kan? Karena kalau kita bukan dari diri kita, ya kita nggak akan cocok, ya. Pasti dari diri kita sendiri. Contohnya apa? Ya mungkin ada suami yang hobi jalan-jalan, istrinya pun hobi jalan-jalan. Ada istri yang senangnya shopping, mungkin suaminya pun senang shopping. Ada istri yang senang makan, suaminya pun senang makan. Itu Allah ciptakan, Allah jodohkan, Allah pasangkan sesuai dengan karakter kita, ya. Pasti banyak kesamaan. Disitulah terjadi yang namanya kecocokan, ketentraman, ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, selama ini kita nggak paham, ya. Tapi ada juga nih, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya bang, pasanganku berbeda dengan karakterku, berbeda dengan sifatku, ya. Aku orangnya lembek bang, suamiku tegas bang. Nah, itu kan ada juga yang begitu, ya. Aku orangnya lembut bang, suamiku keras bang, ya. Itulah maknanya pasangan. Kita harus pahami maknanya pasangan. Makanya bagi para suami nih, ya, ini jangan ketawa ini kalau saya kasih tahu, ya. Bagi siapa yang punya istri cerewet, istri bawel, istrinya keras, istrinya tukang melawan, itu karena bahasa Medan itu kamu tuh jogal. Ya, udah bandel kali, luar biasa bandelnya. Makanya Allah memberikan pasangan yang keras. Karena kalau kita nggak dapat pasangan yang keras, kita nggak ada remnya, kita suka-suka. Makanya dikasihlah pasangan yang cerewet. Biar apa? Kita ada rem. Ya, jadi kamu harus bersyukur, jangan ngeluh. Bang, istriku keras sekali lah bang, melawan aja bang, ya. Tiap hari aku direpetin aja bang, bawel aja bang, gak tahan kupingku bang. Ya karena apa? Kau keras kepala, kau bandel. Ada tuh karakter yang gak bisa diomongin sekali, ya. Dikasih tahu sekali nggak dengar, kasih tahu 2 kali nggak dengar, kasih tahu 3 kali nggak dengar. Ya, akhirnya apa? Dapatlah pasangan yang cerewet. Nah, itulah bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita bisa memahami, ayatnya simple itu, tapi kalau dikaji dalam, ya, itulah bukti-bukti tanda kebesaran Allah. Dikasihlah jodoh
pasangan kita yang sesuai karakter kita. Seperti apa karakter kita, kayak gitulah pasangan kita. Ya. Jadi bersyukur. Saya bersyukur dapat orang Medan keras luar biasa. Ya. Tiap hari saya dikata-katain, dimarahin segala macam. Ya betul juga kalau saya pikir-pikir. Andai kata istriku nggak cerewet, hancur aku mungkin. Andai kata istriku nggak merepet tiap hari, mungkin aku nggak dengar. Akhirnya dengan kerasnya dia saya berubah. Ada rimnya kita. Ya kan? Nah jadi kita harus melihat ini ayat. Nggak ada istilah aku salah pilih jodoh bang, nggak cocok bang, cerai bang. Yang bercerai itu karena ego. Allah sudah memberikan pasangan yang dia tentukan untukmu. Tetapi kau ego. Kamu ego, kamu nggak bersyukur. Ya. Nah disitulah menjadi pisah kita. Allah ganti dengan yang lain. Ya. Karena ada ayat yang lain Allah bilang laki yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ya kan? Jadi kita harus paham ke situ. Kayak mana karakter suami kita, begitulah kita. Bagaimana karakter istri kita, begitulah kita. Jadi jangan saling menyalahkan. Itu bagian dirimu loh. Ya. Bagian dirimu. Nah ini jadi kita kasih kopi pahitnya ini. Nah ini selanjutnya untuk Ibu Nenden. Ya. Setelah mendengar video saya yang semalam mengenai sukses tapi tak bahagia, ya beliau sudah mengakui. Ya. Sekarang saya tanya, kalau seandainya dipilih ya, andai kata kita bisa merubah, andai kata kita bisa kembali ke masa lalu, pilih mana? Hidup susah, ngontrak, atau pilih sekarang banyak uang, sukses, tapi suami selingkuh? Pasti dia akan jawab itu, aku mending dulu lah bang. Ngontrak lah, susah lah. Tapi susahnya hanya rezeki aja, nggak tertekan batin kita. Rasa takut kita kekurangan, takut nggak makan, paling itu aja. Tapi ketika sekarang suami selingkuh, di situ beda lagi penyakitnya, beda lagi masalahnya, beda lagi susahnya, ya. Jadi di sini kita harus apa ya? Introspeksi diri, ya. Di video-video sebelumnya itu saya sudah bilang, yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Nah sekarang ini kenapa suami bisa selingkuh nih? Ya berarti kamu nggak baik, itu aja udah. Ya, berarti kamu nggak baik. Jangan salahkan suamimu. Oh di mana bang letak nggak baik saya bang? Saya jaga diri, saya nggak pernah selingkuh, saya nggak pernah keluar, saya di rumah aja. Ya, makna nggak baik ini luas. Apakah kamu menghargai suamimu selama ini? Apakah kamu mengambil haknya sebagai pemimpin? Apakah kamu pernah berterima kasih? Apakah kamu pernah bersyukur? Nah ketika kamu gak bersyukur, Allah bilang azabku amat pedih. Kalau kau bersyukur, ku tambahkan nikmatmu. Kalau kau tak bersyukur, azabku amat pedih. Nah azab Allah ini ya halus, bisa macam-macam. Dikasih masalah kehidupan, dibuat suami kita bertingkah, ya kan, segala macam. Itu bisa jadi azab Allah. Jangan kita lihat makhluknya ini. Ya. Jangan kita lihat makhluknya. Mungkin kita jaga diri, gak pernah selingkuh kita. Tapi kenapa bang suamiku selingkuh? Ya kamu gak baiknya dari hal yang lain. Introspeksi diri. Ya. Introspeksi. Yang kedua kita ingat-ingat lagi nih. Kita ingat-ingat. Pernah gak kita ngotot sama Allah minta sesuatu? Ketika udah dikasih udah dapat, tapi kita gak bahagia. Ya. Ayat ini sudah jelas. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, padahal itu amat baik bagimu. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu sukai, itu buruk bagimu. Kita gak pernah tahu ini. Setelah kejadian baru tahu. Dahulu hidup ngontrak, hidup susah, belum sukses. Mungkin kita ngeluh sama Allah.
Kapan aku punya uang, kapan aku kaya, kapan aku sukses, kapan aku nggak takut lagi tentang beras, nggak takut lagi nggak ada uang. Ngotot kita sama Allah. Dikasih sama Allah, bertingkah pula suami kita. Lain lagi tuh susahnya. Ya, ini realita kehidupan yang sering terjadi, tapi banyak kita nggak sadar. Ya kan? Nah, yang kedua, orang yang sudah sukses, sudah senang, sudah nggak ada masalah dianggap. Aku tentang finansial udah aman bang. Nggak ada lagi aku pikir takut beras habis, nggak ada. Rasa butuh kepada Allahnya itu berkurang. Ya kan? Ketika rezeki mengalir deras, rasa butuhnya kepada Allah berkurang. Akhirnya apa? Dikasihlah masalah. Biar apa? Ngadu lagi kita kepada Allah. Jadi kalau kita hidup ini punya masalah terus, susah terus. Karena apa? Kita minta sama Allah itu ketika butuh aja. Makanya dibuat susah terus. Ya. Jadi ini minta saran sama saya. Mohon bang sarannya bang Andi. Ya saya kasih saran. Mohon ampun sama Allah. Ya. Mohon ampun, perbaiki diri. Perbaiki diri, banyak-banyak istighfar. Ya. Tapi suami saya selingkuh terus bang, berbohong terus bang, main belakang terus bang, sakit hati saya terus bang. Berdamailah dengan diri sendiri, perbaiki diri. Ketika kita memperbaiki diri, nanti Allah akan rubah hati suami kita, akan dirubah. Yang penting perbaiki. Ya. Yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Jadi kalau kita mau kaji lagi tentang sakinah, mawadah, warohmah, ya banyak faktor. Kita jangan hanya minta doa saja. Doakan saya dong, begini begitu. Tapi kita harus cari tahu bagaimana ya. Ada nggak ini ciri-ciri di rumahku ya? Ada nggak ini tanda-tanda sakinah tadi di rumah tanggaku? Coba kita pelajari, ya. Pelajari. Kalau kita mau mendapatkan ketiga itu, perbaiki dulu dari diri kita. Ya. Perbaiki dari diri kita, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, ya. Jangan agama saja yang kita perbanyak, ilmu agama yang banyak, ilmu akhlak enggak ada. Itu yang penting, akhlak itu yang penting. Karena ending dari agama adalah akhlak. Percuma banyak ilmu, akhlak enggak ada. Ya. Kan dibilang itu, tidak akan kuturunkan rasul kecuali mensempurnakan akhlak manusia. Larinya ke akhlak. Ya, itulah cerminan orang beragama. Sehebat apapun ilmu agamanya, kalau akhlak enggak ada, ya itu belum beragama namanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan sakinah, mawaddah, warohmah, banyak-banyak membaca, ya kan. Ilmunya simple itu sebenarnya. Kalau kita kaji ayat tadi itu, ya, kenapa ya bang suamiku kasar? Ya karena kau jogal, nggak bisa dibilang sekali. Makanya Allah kasihlah suami yang seperti itu. Ya, kenapa istriku cerewet bang? Ya karena kau jogal juga. Bandel nggak bisa dibilangin, ya kan? Apalagi dapat suami yang tukang pukul, itu rata-rata itu karena mulut perempuan itu kurang ajar. Ya, siapa di sini yang punya suami tukang pukul, sikit-sikit main tangan, sikit-sikit tempeleng, ya itu karena apa? Kita tukang melawan sama suami, makanya Allah kasih karakter suami tukang pukul. Ya. Kalau kita nggak rubah itu, mau kawin kayak mana berapa kali pun tetap itu akan dapat seperti itu. Ya. Intinya banyak-banyak sabar, banyak-banyak kita saling mengerti, saling mengenal. Ya. Jangan kita benci, jangan kita kesel, jangan kita gondok, karena itu cerminan diri kita loh. Ya kan? Cerminan diri kita. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Jadi orang yang berumah tangga, orang yang menikah, sebenarnya di situ Allah sudah memberikan itu. Ketiga itu kita udah dapat ketika kita menikah.
Tapi dengan berjalannya waktu, udah sekian tahun berumah tangga, kok hambar ya bang, kok nggak cocok ya bang, kok berantem terus ya bang. Ya karena engkau tidak bersyukur, engkau ego. Jadi ego itu tolong dilunturkan ego diri kita. Nah ketika kita nggak bersyukur, disitulah azab Allah amat pedih. Dibuatlah pasangan kita bertingkah. Ya, padahal Allah sudah bilang, kuciptakan pasangan dari dirimu sendiri. Karakternya itu mengenal diri kita, sesuai karakter kita. Ya, habis itu merasa tentram, damai. Ya, timbul rasa kasih sayang. Ya, jadi sebenarnya itu kalau kita itu sudah dapat sebenarnya. Cobalah kita cross check lagi, kita lihat lagi. Kalau bisa ini didengarkan, suami istri sama-sama dengar ini. Ya, sama-sama dengar audio ini. Pandang suamimu, tenang gak hatimu? Coba gitu. Pandang istrimu, tenang gak hatimu? Kalau gak tenang, gak ada sakinah gitu. Ya kan? Lihat gondok, lihat dendam, lihat benci, lihat mau marah. Aku lihat muka istriku benci aja bang. Aku lihat suamiku gondok aja bang. Ya berarti sakinah itu jauh dari rumah kita berarti. Ya kan? Jadi hati-hati ya. Untuk wanita, untuk para istri harus tahu posisi. Jangan mengambil hak suami. Hak suami adalah pemimpin. Jangan pula kau jadi pemimpin di rumah. Kalau sudah kau ambil hak suami, hancur rumah tangga. Ya. Nah, untuk para suami, hati-hati. Godaan kita itu ketika punya uang. Godaan para istri ketika nggak punya uang. Ya, banyak para suami ditinggalkan ketika suaminya nggak punya uang. Itulah godaan para istri. Nah, godaan para suami bagaimana bang? Ketika punya uang. Bertingkah dia. Dulu nggak punya uang, bagus. Udah punya uang, bertingkah. Ya, hati-hati. Nggak cukup satu, kawin lagi. Nah, nanti sudah mau mati, udah sakit-sakitan, balik lagi ke bini pertama. Banyak terjadi dalam hidup itu. Iya kan? Udah tua, udah sakit-sakitan, tinggal tunggu mati aja itu. Kembali lagi dia ke istri pertama. Istri pertama yang rawat. Sampai dia mati. Ya, makanya jangan sombong kita. Jadi kita harus belajar terus, lunturkan ego. Kalau kita dapat pasangan yang sering menyakitkan hati, coba baca dulu nih, apa nih maknanya ini? Kenapa aku sama dia kok sakit hati terus? Mungkin diriku salah. Mungkin inilah hukuman Allah melalui pasanganku. Nah, baca ke situ. Ya, baca ke situ. Sama halnya seperti saya dulu. 2 tahun saya gila, 2 tahun saya nggak mau berusaha, 2 tahun saya itu asik gila zikir aja di rumah. Masuk kamar bertapa di rumah itu, ya kan. Setiap tamu yang datang, mana si Andi itu lagi bertapa dia di kamar, kata istri, ya kan. Pala istri saya. Akhirnya istri saya tekan terus. Sembuh saya dari gila saya. Kalau nggak dapat istri cerewet, mungkin saya masih gila sampai sekarang. Syukurnya dia keras. Ditekan terus saya. Ya kan? Saya baca ya, ternyata Allah yang tekan saya ini, bukan istri saya. Allah yang menyadarkan saya. Ya, nggak produktif kita. Pasrah aja hidup ini. Ya, beda ya, berserah sama pasrah. Hidup kalau pasrah itu pasti hancur kita. Nggak produktif. Akhirnya istri tekan terus. Mana uang? Kerja bang, jangan gila zikir aja kau, katanya. Ya kan? Akhirnya disitulah sadar diri saya. Oh, berarti ternyata kerasnya istri karena diri saya terlalu lembek ini. Karena saya lagi nggak benar ini. Ya kan? Nah, di situ saya bersyukur. Terima kasih ya Allah. Tambah cinta kita, ya kan? Nggak kita bilang ya kerasnya dia itu ya bukan suatu yang membuat kita emosi.
Justru kita berterima kasih. Ya. Karena kita bandel, jogal kali kita dulu. Akhirnya istri tekan terus. Ya kan? Nah, kalau orang yang masih melihat makhluk, pasti pecah rumah tangga. Pasti nggak tahan kuping ini. Ya kan? Nah, jadi kita harus melihat Allah di sebalik makhluk. Memang ngomongnya gampang, tapi kadang kita keceplosan juga. Ya kan? Lihat pasanganmu, lihat dirimu, cerminan kamu itu. Ya. Jadi nggak ada yang salah pilih jodoh itu, nggak ada. Jangan sampai kita berpikir aku salah pilih jodoh bang, nggak cocok, cerai, kawin lagi, cari yang lain. Itu mau berapa kali kawin pun kalau kau nggak berubah, begitu terus nanti. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang saat ini jauh dari kata sakinah rumah kita, introspeksi diri, ya. Introspeksi diri. Coba lunturkan ego kita itu. Tanya sama istri, sekali-sekali nanya sama istri. Sekarang aku tanya ya, kita ngomong hati ke hati. Apakah aku sudah menjadi suami yang baik bagimu? Coba tanya, apa jawaban istri kita? Atau sebaliknya, tanya suami kita, apakah aku ini sudah jadi istri yang baik bagimu? Apa yang kamu gak suka dari diriku? Apa? Ceritalah biar aku perbaiki diriku. Berani gak kita ngomong kayak gitu? Hah? Mana berani, ya kan? Dulu masih pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang, rayu setengah mati gombalnya, kan? Udah dapat, ego yang keluar. Tak bisa lagi kita ngomong hati ke hati. Giliran sama cewek yang di luar, keluar itu wilayah hati itu. Sama bini sendiri nggak bisa. Jadi lunturkan ego, ya. Apalagi makin berumur makin tua, ego itu makin gede itu. Makin besar tuh ego kita itu. Segede gaban ego kita tuh. Makin berumur makin gede egonya. Malulah, aku kan udah tua, bukan muda lagi. Nggak ada istilah begitu. Kalau bisa kita sampai tua, kakek nenek pun tetap itu ngomong hati ke hati, merayu, ya. Pasti sakinah dapat. Perbaiki diri. Dan kita juga harus mengerti makna mawadah tadi. Cinta kasih. Cinta itu terkadang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak mungkin suami kita itu nggak pandai ngerayu, nggak pandai keluar kata-kata manis, nggak pandai memuji kita. Tapi dia memberi cinta dengan perbuatan. Ya, perhatiannya seperti apa? Kerja kerasnya untuk menghidupi keluarga kita bagaimana? Coba itu harus disyukuri. Udah banting tulang suamimu cari uang untuk kebahagiaan keluargamu, tapi kau nggak pernah berterima kasih, nggak pernah kau hargai, nggak nampak juga baiknya suamimu itu. Murka Allah nanti. Ya, mungkin suami kita kasar, mulutnya kasar. Wah, nggak ada lembut-lembutnya bang, kasar ya bang. Tapi kau nggak bisa melihat cintanya dalam perbuatan, perhatiannya bagaimana, ya, pengorbanannya untuk kehidupan rumah tangga kita bagaimana. Rela dia banting tulang ya untuk kehidupan anak istrinya. Itu nggak pernah kau hargai. Ya, jadi kita harus paham. Jangan giliran dapat yang pandai gombal senang kita. Suamiku kaku bang, nggak pandai gombal, nggak pandai rayu-rayu, ya kan? Ketemu cowok lain, pandai pula bersilat lidah, ya kan? Keluar kata-kata manis, rayuan-rayuan gombalnya, tergoda kita. Ya, sama juga kebalikan nih, para laki-laki, para suami, mungkin istrimu kaku mungkin. Ketemu yang di luar, manis kali, ya, lembut kali, harum kali, cantik kali, banyak kali-kalinya. Ya. Habis itu kita lihat istri buruk aja. Yang di luar sana, yang kita banding-bandingkan. Hati-hati kamu. Ya, roda kehidupan ini berputar loh. Gak selamanya kita di atas. Ya.
Nanti tersiksa waktu tuamu, udah sakit dan mau mati, di situ. Kembali kau ke istri pertama, kembali kau ke istrimu yang kau sering sakiti dulu. Di situ Allah tunjukkan, inilah yang benar-benar istri yang mencintaimu, tapi kau nggak nampak dia mencintaimu. Ya, hati-hati kita. Terkadang cinta itu tidak hanya ucapan, ya kan? Banyak orang nggak bersyukur, disitulah hancur rumah tangga. Ya, apalagi sudah semakin tua, disalah-salahin terus kita. Anak menyalahkan kita, istri menyalahkan kita, karena kita semakin tua, semakin lemah, semakin nggak ada apa-apanya lagi, disepelekan kita, ya kan? Banyak itu para istri begitu. Ya, nggak ada lagi harga diri suami. Tapi pengorbanan dia semasa muda, sampai anakmu sukses, anakmu bisa sekolah, ya kan? Itu teringat kali saya, itu ayah saya, almarhum ayah saya. Ya, dia selalu bilang, ayah dari ubun-ubun kepala sampai ujung pantat itu berkeringat semua cari uang, katanya. Yang penting kamu jangan kayak ayah, katanya. Ya, begitulah dia luar biasanya demi anak-anaknya, ya kan? Harus kita ingat, harus kita syukuri. Rata-rata hancurnya rumah tangga jauh dari sakinah, mawaddah, warohmah karena tidak ada rasa syukur. Yang kedua, saling ego, itu aja, ya kan? Dan nggak ada ilmu. Kita hanya melihat makhluk. Gak bisa kita pandang ini ada peranan Allah, di sini ada tanda-tanda kebesaran Allah di sebalik makhluk, nggak nampak sama kita. Ya, jadi kalau ini kena ini audio ini sama kita, ya betul bang yang kayak Bang Andi bilang, aku istriku cerewet bang, bawel kali bang. Jangan kau marah, bersyukurlah. Itulah pasangan yang Allah ciptakan sesuai dirimu, biar ada rim. Ya, banyak-banyak bersyukur kita. Kalau kita udah paham tembus ke situ, ya udah Allah ini, bukan dia lagi, udah. Ya, jadi perbaiki diri, jangan hanya doa aja kita, doain ya bang, tapi nggak mau berubah. Ya, sama-sama kita perbaiki diri. Ya, kalau kita paham ilmunya, sudah dia semua ini. Allah ciptakan, gak mungkin salah pilih. Ya, karakter dia berarti sesuai karakter diriku, perlakuannya sesuai adabku. Ya, bagaimana adabmu, begitulah perlakuan suamimu. Bagaimana adabmu, begitulah perlakuan istrimu. Ya, jadi jangan kita mencari kesalahan di luar diri, cari ke dalam, lihat ke dalam diri, bercermin kita. Apa yang salah ya? Kenapa suamiku tega berselingkuh ya? Kenapa dia nggak seperti dulu lagi ya? Kenapa dia berubah ya? Banyak faktor. Jangan kita nanti pikiran macam-macam. Jangan-jangan suamiku kena pelet itu bang. Tergoda pula dia sama janda sebelah bang, dipelet itu. Padahal janda sebelah itu lebih jelek bang dari saya bang. Kok mau pula suamiku bang? Ya, dia nggak lihat jelek cantiknya, yang dia lihat ketenangan tadi. Sama dirimu muak aja dia. Dia pergi ke janda sebelah, tenang hatinya. Ya, damai dia, tentram dia, apa nggak tergoda. Itu saja. Bukan soal jelek cantiknya ini. Ya kan? Nah, coba introspeksi diri. Apa gara-gara aku ambil haknya sebagai suami? Pasti. Suami kalau sudah nggak dihargai, ya pasti dia cari yang bisa menghargai. Ya, pasti ada salah kita. Ini pedas-pedas saja saya ngomong. Karena itu sudah Quran yang ngomong tadi tuh. Tanda-tanda kebesaran Allah itu, tembuslah kita ke situ. Ya. Bagaimana tingkahku, begitulah pasanganku. Jadi mudah-mudahan ini bisa direnungi. Bagi yang kena ya berubah ya.
Kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan, ya. Saya pun ngeri-ngeri sedap juga ini. Selalu saya ngomong yang pahit biar saya dengar, karena saya juga selalu saya dengarkan ulang. Waduh, kok bisa keluar ini kalimat. Saya dengarkan ulang, kok bisa saya ngomong begini. Bukan dari saya ini. Ya. Sejatinya dia yang berkata-kata. Untuk siapa? Ya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Makanya enak kita yang pahit-pahit, biar diri kita juga sadar. Ya. Jangan kita terlalu banyak permintaan, keinginan. Nanti dikasih Allah, nggak nyaman, nggak bahagia, lain lagi masalahnya. Ya kan? Lain lah bang, dulu aku ngontrak sama suamiku hidup susah, damai aja bang. Tapi giliran sudah sukses, sudah kaya, sudah banyak uang, selingkuh pula suamiku. Ya. Nah itulah. Bisa jadi permintaan yang kamu inginkan itu buruk bagimu. Jangan sampai kita memaksa Allah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah istighfar, mohon ampun. Ya Allah, mungkin keinginanku dulu salah ya Allah. Permintaanku dulu salah ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Mungkin diriku banyak salah, walaupun kita nggak tahu salah kita di mana nih. Akui saja salah kita. Cuman kita kadang kan nggak tahu di mana salah kita. Ya. Nah kalau kita sudah minta ampun, minta maaf, kita perbaiki diri, insya Allah Allah rubah pasangan kita, berubah dia nanti itu. Ya, berubah dia pasti. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah bagi Allah. Yang penting kita doakan terus. Ya. Doakan terus, jangan kita benci ya. Jangan kita istilahnya ya dendam kusumat, jangan. Suamiku lagi salah jalan ya Allah, doakan. Kita perbaiki diri ya. Yang enaknya kalau kita salah sama makhluk, cepat kita ditegur, itu enak. Dan kita tahu kita salah karena kita ditegur makhluk. Tapi kalau kita salahnya sama Allah, kadang kita nggak tahu, itu yang ngeri. Allah tegur lewat makhluk dan kita nggak nampak Allahnya, yang kita lihat makhluknya. Ini yang bahaya. Ya. Jadi mohon maaf kalau ini kepanjangan. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rumah tangga, keluarga, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan semua saudaraku mendapatkan sakinah, tentram dalam rumah tangganya. Amin ya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.